Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanung Dwi Sasongko. Saya dari absen 14 kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan persamaan garis singgung, titik stasioner, titik balik maksimum, dan titik balik minimum di GeoGebra. Di sini saya akan menjelaskan dengan dua metode. Untuk persamaan garis singgung, saya akan menjelaskan langsung lewat GeoGebra-nya, sedangkan untuk yang titik stasioner, titik balik maksimum, dan titik balik minimum akan saya jelaskan step by step-nya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya. Sebelum lanjut ke materi, turunan digunakan untuk apa sih? Turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi. Dengan GeoGebra, kita dapat menentukan persamaan garis singgung serta mencari titik stasionernya. Rumus umum turunan f aksen X sama dengan N AX pangkat N-1. Persamaan garis singgung. Menentukan gradien. Gradien didapatkan dari Y aksen. Rumus umum persamaan garis singgung yaitu Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1 dengan M sama dengan Y aksen dan X1, Y1 adalah titik pada kurva. Nah, kita langsung coba menggunakan fx 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 min 9x plus 1. Kita enter. Untuk grafiknya seperti ini. Untuk mencari persamaan garis singgung di titik tertentu, kita misalkan nilai X sebagai A. Dengan permisalan tersebut, kita juga bisa yang membuat namanya slider. Apa sih fungsi slider? Slider berfungsi sebagai nilai X1 tempat kita ingin mencari garis singgung. Kita input A sama dengan 1. Kita enter. Nah, kita pencet titik 3, kita klik titik 3, create slider. Untuk mencari persamaan garis singgung, kita harus mencari titik yang akan disinggung, yaitu X1, Y1. Maka kita tulis perintah A besar sama dengan kurung buka A, FA. Kita enter. Nah, ini adalah kegunaan dari slider. Slider ini akan otomatis memberikan nilai FA tergantung berapa nilai A. Misal, ini kan A-nya adalah 1, maka FA-nya adalah 2. Jika kita mau tahu kalau A-nya 2, FA-nya berapa sih? Kita cuma perlu menggeser. Nah, didapatkan jika A-nya 2, maka FA-nya adalah 39. Ini sangat memudahkan kita dalam menentukan persamaan garis singgung. Selanjutnya, dalam mencari persamaan garis singgung, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu.
lalu kita menghitung secara manual. Untuk yang mau tanya, bagaimana sih cara mencari gradien di GeoGebra? Kita bisa masukkan perintah B sama dengan F aksen A. Kita enter. Dengan B adalah ini permisalan gradien ya. B itu gradien. Nah, jika hanya 2, ternyata gradiennya adalah 63. Jika mau tanya, hanya kalau 1 gradiennya berapa? Tinggal kita geser saja slidernya. Ini sangat memudahkan kita ya. Nah, ternyata jika hanya adalah 1, maka gradiennya adalah 15. Sampai sini teman-teman langsung bisa menghitung dengan tadi rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita misalkan untuk X-nya adalah 1 ya. Kan gradiennya sudah diketahui 15, X1-nya sudah diketahui 1, dan Y1-nya sudah diketahui 2. Tapi di GeoGebra, kita bisa mencari persamaan garis singgung dengan mudah. Kita hanya perlu memasukkan tangan kurung buka A besar, F kecil. Enter. Wah, langsung keluar ya garis singgungnya, yaitu 15x min 3. Tanpa kita menghitung, cuma kita masukkan perintah tadi. Tangan kurung buka A besar, F kecil. Nah, ini juga berlaku ya untuk slidernya, bisa digeser sesuai teman-teman mau A-nya berapa. Misal A-nya 3 atau 4. Nah, ternyata garis singgungnya 231x min 607. Dengan 2 cara ini, teman-teman bisa memilih ingin menghitung secara manual atau memakai cara cepat menggunakan perintah tangan di GeoGebra. Penjelasan turunan dan hubungannya dengan persamaan garis singgung. Turunan menunjukkan kemiringan atau gradien dari garis singgung pada grafik fungsi. Jadi, nilai turunan fx adalah kemiringan garis singgung di titik x1 dan y1. Karena persamaan garis singgung memakai rumus y min y1 sama dengan m kurung buka x min x1. M di sini berasal dari turunan, yaitu M sama dengan turunan pertama fungsi fx, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Jadi, dapat diambil kesimpulan, turunan memberi kita gradien. Gradien dipakai untuk membuat persamaan garis singgung. Tanpa turunan, garis singgung tidak bisa dihitung. Yang kedua, kita akan membahas step by step menentukan titik stasioner, titik balik maksimum, dan titik balik minimum. Menentukan titik stasioner. Titik stasioner didapatkan dari akar-akar turunan pertama dari fx. Setelah itu dimasukkan ke persamaan fx untuk mencari y-nya. Titik balik maksimum dan titik balik minimum. Jika turunan kedua fx kurang dari 0 merupakan titik balik maksimum. Yang kedua, jika turunan fx lebih dari 0 merupakan titik balik minimum. Kita langsung masuk ke contoh, menentukan titik stasioner. Kita coba untuk fungsi fx x pangkat 3 min 3x.
Untuk grafiknya seperti itu. Yang pertama, kita harus mencari akar-akar dari turunan pertama f(x) dengan menginput perintah seperti berikut. Solve sama dengan akar dalam kurung f aksen. Setelah di-enter, akan keluar seperti ini. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa x1 adalah min 1 dan x2 adalah 1. Untuk mencari titik stasioner, kita perlu memasukkan perintah di GeoGebra seperti berikut. A besar sama dengan dalam kurung A, FA. Setelah di-enter, akan menghasilkan output seperti ini. Jika A1, maka FA-nya adalah min 2. Jika A-nya min 1, maka FA-nya adalah 2. Jadi, di materi awal sudah saya jelaskan bahwa titik stasioner didapatkan dari akar-akar f(x) sebagai nilai x. Setelah itu dimasukkan ke persamaan f(x) untuk mencari y-nya. Jadi, dari perintah tersebut diketahui bahwa titik stasionernya ada di 1,-2 dan -1,2. Untuk mengetahui naik atau turunnya stasioner, kita harus cek tanda dengan interval sebagai berikut. X kurang dari 1, kita ambil X sama dengan -2. X antara -1 dan 1, kita ambil X sama dengan 0. X lebih dari 1, kita ambil X sama dengan 2. Kita input perintah seperti berikut. C sama dengan A, F aksen A. Untuk A mewakili nilai X dan F aksen A mewakili nilai Y, yang akan kita lihat tandanya untuk menentukan naik atau turunnya garis stasionernya. Ternyata didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk X kurang dari 1 menghasilkan Y sama dengan 9 dengan tanda positif, dan X antara -1 dan 1 menghasilkan Y sama dengan -3, tandanya negatif, dan X lebih dari 1 menghasilkan Y sama dengan 9, tandanya positif. Jadi gambar stasionernya sebagai berikut. Untuk menentukan titik balik maksimum dan minimum, maka harus memenuhi syarat bahwa jika turunan kedua f(x) kurang dari 0 adalah titik balik maksimum, dan jika turunan kedua f(x) lebih dari 0 merupakan titik balik minimum. Maka kita input perintah di GeoGebra seperti berikut. B sama dengan dalam kurung A, turunan kedua dari FA. Ternyata didapatkan hasil, jika A-nya adalah 1, maka turunan kedua F1-nya adalah 6. Jika A-nya adalah -1, turunan kedua -1-nya adalah -6. Jadi dapat ditentukan bahwa titik balik maksimumnya yaitu -1,2 dan titik balik minimumnya di 1,-2. Setelah kita mempelajari bagaimana cara mencari persamaan garis singgung, titik stasioner, titik balik maksimum, dan titik balik minimum, teman-teman bisa mencoba contoh soal di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.